Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Spagit Febrian dari 11 IPA 3. Kali ini saya ingin menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem, jaringan yang sel menyusunnya bersifat embrional. Sel muda dan belum mengalami diveninasi dan spesialis birding. Tipis, banyak mengandung protoplasma vakuola kecil, inti besar dan plastisida. Belum matang, umumnya bentuknya sama ke segala arah. Misalnya seperti kubus, berdasarkan letaknya meristem apikal, meristem material, dan meristem intrakalar. Meristem apikal. Meristem apikal itu disebut juga meristem ujung karena terdapat di ujung akar dan ujung batang. Terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Meristem ujung yang terdapat pada ujung akar memungkinkan membuat jalinan di dalam tanah sehingga memperoleh air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Adapun pada ujung batang dihasilkan sel-sel baru yang akan membentuk daun. Meristem interkalar. Meristem interkalar itu intermeristem kalar merupakan bagian dari meristem apikal yang terpisah dari ujung atau apex. Selama pertumbuhan meristem intrakalar antara terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya di pangkar ruas batang rumput. Meristem lateral. Meristem lateral terdapat pada kambium, pembuluh dan kambium gabus. Jaringan berdasarkan asalnya. 1. Meristem primer berkembang dari sel embrional terdapat di ujung akar dan ujung batang atau pada titik tumbuhan. Menyebabkan terjadinya jaringan pada titik tumbuhan menyebabkan terjadinya jaringan primer sehingga tumbuhan menjadi bertambah tinggi. Jaringan permanen. Jaringan yang disusun oleh sel dewasa yang telah berdivenisasi tetapi dalam kondisi tertentu bersifat meristem kembali berdiri dari jaringan. Pelindung atau penutup jaringan, dasar jaringan, pembuluh atau berkas pengangkut transportasi. Jaringan pelindung atau penutup. Epidermis merupakan lapisan yang paling luar. Tumbuhan tersusun dari sel yang terdapat tanpa ruang antara sel tidak berklorofil mengandung lapisan lilin hasil sekresi sebagai pelindung. Periderm. Periderm merupakan jaringan gabus yang menggantikan epidermis. Dan jaringan dermal, jaringan pelindung beberapa modifikasi epidermis. Epidermis tersusun dari selapis cerebras bunga meliputi seluruh tumbuhan bagian luar, berupa sel hidup berdinding, primer tebal di bagian luar, dilapisi kutikula dan lilin. Beberapa modifikasi epidermis biji, kapsrat rambut daun, geranium sejenis rumput sebagai alat sekresi. Jaringan dasar berfungsi memperkuat kedudukan jaringan lain. Sebagai tempat melekatnya jaringan lain, struktur jaringan yang tidak sama walaupun berasal dari jaringan embrional yang sama. Parenkim terdapat pada akar, batang, daun dan buah sel hidup dan aktif. Birding tipis, bulat, persegi atau panjang terdapat ruang antara sel banyak mengandung kloroplas. Kolenkim struktur hampir sama dengan parenkim, yaitu fungsi penguat tumbuhan muda dan herbal. Sel biasanya bulat karena penebalan selulosa pada dindingnya sel.
Hidup tidak ada ruang antara sel dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin. Sklerenskim jaringan penyokong yang keras. Dinding tebal, keras dan memiliki noktah tersusun dari sel mati, tidak terdapat ruang antara sel dinding sel mengandung selulosa dan lignin. Jaringan pembuluh pengangkut zat makanan atau sisa metabolisme. Terdapat dua jaringan yaitu X-lim dan Flow-lim. X-lim pembuluh kayu tersusun atas tabung-tabung pembuluh, yaitu berfungsi menyokong dan mengangkut air, serta garam mineral dari akar menuju bagian atas atau daun, tersusun dari transit, trakea, pareknim, dan serabut. Floem atau pembuluh tapis. Struktur mirip dengan X-lim, dinding sel mengalami penebalan selulosa dan pektin mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Tubuhan tersusun dari sel buluh tapis, sel penggiring parekim, floem, dan serabut floem. Terima kasih dari saya, Rolis Majid Barebrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.